Yo, Hankun di sini dan kita kemarin udah bahas di video ini tentang hero-hero yang cenderung ditarget duluan dan yang paling jarang ditarget duluan ya. Tapi sekarang kita pengen prioritasin lebih nih karena kemarin kan lebih ke general ya. Tipe trupnya dari ini pilih ini, pilih ini, pilih ini. Tapi kalau semuanya ada di field yang mana duluan nih target? Secara simpelnya mau kita lihat nggak lihat hero pun range adalah prioritas utama karena dia yang paling memberikan damage terbesar, yang paling menyakiti hati gitu ya. Jadi play range hati-hati. Kalian bakal di target pertama dan Sophie adalah ya ini udah pasti target pertama untuk diserang. Kalau misalkan ngeliat muka Sophie, tipsnya untuk play range untuk menghadapi ini apa? Jangan bawa Sophie. Sophie-nya nggak usah dipakein si armament yang paling bagus menurut aku sih. Karena wah kalau gitu bang jadi lembek banget. Ya wayahnya gimana gitu ya. Mau dikasihin dia armament yang bagus ya boleh sih. Tapi kayak kalau misalkan ditarget duluan, nah jadinya armament kalian udah langsung hilang. Satu squad yang kalian andalkan langsung hilang di awal game dan ya udah. Sisanya adalah armament yang oke aja, walaupun tetap bagus performanya. Kalian bisa akalin Sophie itu sebagai bait ya. Ya itu sih. Kecuali kalau misalkan kalian satu aliansi isinya adalah main range semua, kayak misalkan TMK7, itu mengerikan sih, itu gila ya. Kalian target Sophie yang ini dulu, terus target Sophie yang itu dulu, terus target Sophie yang sebelahnya, baru ke hero yang OP selanjutnya, itu Karen selanjutnya, itu keburu abis pasukan kita ya, gila sih itu. Jadi kok lihat-lihat kondisi ya, kalau misalkan kalian banyak yang main main range, kalian cukup terlindungi karena banyak pilihan gitu ya. Dan itu aja tipsnya untuk play range ya, karena tetap sih Sophie ini menjadi ancaman. Kedua prioritasnya Karen sekarang bukan Claude lagi. Kalau misalkan kalau aku dulu ya Sophie lalu Claude gitu. Tapi karena sekarang ada Karen, itu harus diperhatiin nih. Karen ada di mana nih? Kalau misalkan kalian nempatin di asisten, itu pilihan yang bijak buat player range ya, karena susah dilihat ya Karen itu. Mentang-mentang dia adalah bapak-bapak yang mana dia tuh, bapak-bapak yang satu itu ya, bukan bapak-bapak yang ini, tapi yang ini ya, mana sih? Nah ini ya, kalau kalian main infanteri pun mau ngambil Karen nggak ada ruginya sebenarnya ya, karena dia skillnya ada dua yang jalan juga, dia nge-carry attack kamu gitu, karena defense HP infanteri udah gede ya. Karen die. Selanjutnya untuk prioritas selanjutnya adalah sebenarnya ke rider ya. Range, rider, infa itu kalau dari tipe troop. Tapi kalau misalkan ada yang bawa buffer dan di buffer itu target kedua setelah range sebenarnya. Siapa yang tidak mau mematikan dia gitu ya. Di sini skill 1, skill 2-nya yang paling menjadi ancaman sih, sisanya skill lain tidak begitu gimana-gimana. Maka dari itu Claude tetap menjadi prioritas utama. Sedangkan sebenarnya yang cukup membuat tebal itu ada Bianca, tapi kelihatan agak kurang performanya kalau di field. Kelihatannya. Tapi performanya sebenarnya bagus untuk free to play. Jadi kalau misalkan supporter, lebih baik kalau aku bisa ngulang ya, lebih baik ngambil Bianca daripada Claude sebenarnya kalau free to play, karena anggapannya kalian bisa ningkatin vehicle kalian secara double gitu, 40% attack dan 40% defense. Siapa yang nggak suka? Dan secara nyatanya di field jadi tebal gitu. Di AOD Arena of Doom, kalau kalian pakai Bianca dan punya Awaken, itu kayak udah beda level gitu mainnya, udah kayak naik tingkat gitu. Jadi daripada Claude, ngambil Bianca dong. Dan ya aku pengen ningkatin si Bianca ini, tapi godaan terhadap si infanteri baru ya, hero infanteri baru itu cukup kuat. Jadi nantilah Bianca ya. Tapi kalau kalian punya, ini bagus banget. Kalau misalkan kalian cuma bawa satu squad pun, ini bagus buat sebagai buffer teman-teman kalian ya. Ini bagus banget. Jadi itu target utamanya tuh
Tadi nanti kita simpulin lagi. Terus selanjutnya setelah buffer dengan debuffer, baru ke rider. Kalau rider tuh kita fokusnya ke damage dealer paling tinggi. Damage dealer yang paling tinggi itu ada si Rubina ya. Rubina dibiarin bonyok ya. Jadi mohon maaf Rubina, Anda harus di taken out duluan. Dan satu lagi siapa? Untuk rider tuh nggak banyak di notice karena mereka mainnya lari-lari gitu. Jadi nggak susah ya. Paling satu lagi Daryl. Ya Daryl karena dia paling tinggi juga skill damage-nya. Sebenarnya aku pengen bilang Elena, tapi Elena tuh dia punya skill 2 yang membuat kita merasa aman gitu. Sebagai player main infa aja pakai Elena itu walaupun rugi, tapi kita secara mental nggak berasa rugi gitu. Ya nggak berasa rugi karena ada skill yang melindungi. Jadi ya ini pilihan deh. Memunculkan Elena di field itu nggak pernah rugi sejak dulu sih. Sejak tahun 45, oke. Dan terakhir Inva. Kalau Inva sih nggak ada yang perlu dikhawatirin. Semua pasti bonyok sih. Semua pasti bonyok. Dan kalau Inva sih ya pasti Julian dengan Marco Eri di target pertama sih. Walaupun pada kenyataannya Julian yang selalu ditarget, Marco Eri suka diabaikan karena saking tebalnya ya Marco Eri itu. Ya, saking tebalnya, dan yang memakai biasanya adalah Whale. Jadi kita swarm pun lumayan tebal. Dan karena skill 2-nya itu, counter attack-nya itu menyala-nyala jadinya kalau di swarm. Jadi serba salah lawan Marco Eri. Udah selesai. Jadi kalau misalkan kita secara targetnya yang paling gampang sih ngelihat range selalu target pertama. Kalau range-nya sudah habis baru ke yang lain ya. Sophie, Karen, terus Claude. Aku pengen bilang Bianca tapi lebih mengancam Julian. Terus ke mana lagi? Kalau prioritas aku ada Marco Eri, terus ada si Eren Yeager, baru ke Rubina. Kalau aku ya, Rubina, baru ke mana lagi? Udah sih. Infanteri nggak ada yang perlu ditakutin. Yang perlu ditakutin lebih ke arah range sama rider biar nggak kabur. Karena kalau infanteri itu dibiarin oke gitu. Tapi kalau rider tuh mereka mainnya pengen untung gitu. Kalau pas lagi rame mereka nggak ditarget, mereka mainnya maju mundur gitu. Tapi pas cuman mereka sendiri malah kabur gitu kan, kurang ajar gitu. Jadi udahlah infanteri biarin aja ya. Karena memang nggak ya, dan kurang juga damage-nya gitu secara faktanya. Ntar kita lihat aja langsung faktanya di lapangan ya, di Archipelago Raid. Itu adalah target-target utama yang perlu dikhawatirkan atau yang ditarget duluan ya. Jadi kalau kalian setuju atau ada anggapan lain prioritas yang mana, boleh komentar di kolom komentar, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you buat yang nonton. Kalau kalian suka boleh like, kalau kalian kurang suka boleh dislike, kalau kalian tertarik boleh subscribe, dan kita ketemu lagi di video aku selanjutnya. Pankon, say goodbye, bye. Jangan-jangan yang dislike ini adalah player range semua. Tapi range memang semenakutkan itu sih.